Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Pandemik yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini ternyata terbukti telah mempopulerkan pekerjaan remote. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak pernah menerapkan pekerjaan remote, kini menerapkan pekerjaan remote. Ini mempopulerkan pekerjaan ini, ternyata semua pekerjaan itu ada beberapa pekerjaan yang ternyata memang kita bisa selesaikan di rumah. Dan semenjak COVID sudah mulai menurun di tahun yang sekarang di 2022, terbukti berdasarkan survei banyak karyawan yang lebih memilih kepingin melanjutkan kerjaan remote di rumah. Dengan demikian bahwa pekerjaan remote sebenarnya merupakan pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, malam hari ini di dalam rangkaian bulan belajar bareng PHP ID di bulan Ramadan, saya menghadirkan banyak sekali pemateri-pemateri yang berbicara mengenai hal-hal non-teknis di luar teknikal. Dan pada bagian yang keempat malam hari ini, di hari kedua, sudah ada Om Eko Suprapto Wibowo, Om Eko Suprapto yang akan berbagi dengan kita topik mengenai remote worker di hari yang kedua. Dari diskusi kami yang kemarin, ternyata remote worker itu tidak harus urusannya sama teknikal. Ternyata teman-teman dari disiplin ilmu yang lain, misalnya copywriter, SEO, dan aneka pekerjaan lainnya juga punya kesempatan yang sama untuk bekerja secara remote. Oleh karena itu, hari ini di topik di hari kedua, kita akan bahas lebih banyak mengenai hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan di pekerjaan remote. PHP di Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas, serta T-Labs. Terima kasih untuk sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk CEO-nya dan seluruh staf yang bekerja di sana. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang, dan kita tidak menyerah. Kita tetap harus berjuang, dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Oke, selamat malam untuk semua warga remote worker. Saya akan sapa Om Eko. Mana ya? Ini di admin. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam, malam. Suara saya jelas Malam ya? ya. Oh, jelas suaranya. Mantap. Wis. Malam ini berapa lagi yang gabung nih? Oh, sudah. Saya belum admit semua nih. Wah, ini orang-orang keren semua ya. Ada beberapa yang saya kenal nih. Nggak langsung Wah. di auto approve aja gitu? Iya, enggak sih, saya nggak apa-apa. Kan nggak jadi pemateri, jadi saya masih ada waktu untuk bolak-balik. Oke, oke, oke. Yang di grup sudah ada 17, yang di Facebook sudah ada 6, 7. Oke, lebih banyak yang gabung di Zoom. Wah, menarik banget memang topik kita malam kemarin. Ada satu pertanyaan yang belum jawab Mas Eko. Apa itu? Jadi saya kayaknya perlu perlu ulang lagi pertanyaannya. Dan teman-teman yang mungkin belum kenalan dengan Mas Eko, boleh nonton video yang kemarin, karena Mas Eko sudah kenalan panjang lebar, mencerita mengenai pengalaman masa lalu waktu masih sebelum mengelola remote worker. Nah, teman-teman bisa ikuti di sana. So, gimana malam ini Mas Eko? Siap, siap. Siap, Saya bisa lancar ya? ngegas 2 jam ngobrol nggak berhenti remote work kalau mau. Iya nih, terbukti memang sekarang remote worker ini sudah jadi pekerjaan yang diidam-idamkan ternyata memang. Orang-orang sudah pada malas. Saya tanya sama teman-teman di kantor juga sih. Gimana kalian lebih senang kerja di rumah atau kerja di kantor? Ya, kalau kerjaan mereka yang berbau dokumen basis, tanda tangan, apa surat ini mungkin mereka bilang lebih memilih kerja di kantor karena dokumennya di sana semua katanya. Tapi kalau mereka yang kayak marketing, terus bagian yang nggak perlu ada dokumen, lebih sukanya kerjanya remote aja katanya. Begitulah. Oke deh. So, kita langsung aja kali ya, kita masuk ke pertanyaan. Ini kemarin ada pertanyaan yang belum sempat kejawab tuh, ada mengenai apa plan RWID ke depannya nih. Nah, itu Mas Eko mungkin bisa cerita sambil Depannya ya. kita review lagi topik yang kemarin. Sebelum ke depan, saya ke belakang dulu ya. Secara replar, saya ngambil buku dulu sebentar. Oke. Oke, teman-teman, seperti yang saya suka sarankan ke teman-teman juga yang sudah gabung baik di Zoom meeting maupun yang di FB untuk sampaikan pertanyaan. Setidaknya say hi untuk terutama yang di FB group karena nggak kelihatan nih yang 10 orang nih siapa aja nih, nggak tahu namanya. Say hi gitu, siapa gitu biar saya bisa lihat. Oke,
Lanjut ya. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen tahu apa sih motivasi saya ngebangun remote work Indonesia dan juga fokus kerja remote, itu dari bukunya Stephen R. Covey ya. First thing first, Oh, first thing Stephen R. first. Covey. First thing first ini bagian dari Seven Habit. Ini habit ketiga ini, first thing first. Dahulukan yang utama. Tadi kan Mas Peter bilang tuh teman-teman di kantor lebih suka kerja di rumah apa di kantor ya. Sebenarnya semua orang pasti jawab di rumah. Nggak mungkin ngapain bolak-balik 10 belasan tahun ke kantor yang bisa kamu modifikasi kantormu. Nggak boleh kan uang kantor orang ya kan. Nah, first thing first itu konsepnya adalah dahulukan yang utama. Kalau kamu sudah menentukan sesuatu sebagai yang utama, maka tindak harianmu harus mencerminkan itu. Kalau kamu sudah menilai seperti ini, kalau kamu lagi sakit nih, bayangkan ya kondisi kita sakit sudah capek banget, mungkin sama dokter udah diagnosa akan mati lagi beberapa hari ya. Oh ngantor apa enggak? Ngapain? Nggak akan kamu ngantor kan? Kamu paling lebih senang kalau sudah punya anak istri, dekat sama anak istri, itu pasti. Berarti yang utama itu keluarga kan. Tapi kenyataannya teman-teman dengan sistem kerja di kantor itu kalian meskipun mengatakan utama keluarga, tapi kalian sebenarnya secara real world-nya kalian menghabiskan waktu jauh lebih banyak di luar rumah. Anakmu berkembang dengan membantu mungkin ya IRT atau mungkin dititipin di full day home care misalkan ya, full day care gitulah. Nah sebenarnya jadi kalau kamu seperti itu berarti kamu first thing first itu sudah nggak benar. Jadi meskipun kita mengatakan keluarga yang utama, tapi dengan sistem yang sekarang kamu terpaksa menjadikan keluarga nomor keberapa setelah kantor. Satu dulu, itu yang ke belakang. Nah, kedepannya RWID, saya tuh beneran pengen banget semua member-member RWID atau secara umum siapa aja, itu juga bisa merasakan kebahagiaan yang saya rasakan saat bekerja dari rumah. Saya kerja di rumah dari tahun 2010 ya. Jadi bagi saya asing banget ngantor. Bahkan kalau saya ingat banget, suatu saat saya pernah diinterview ke sales stock di Jogja Utara, saya kan di Jogja Selatan. Saya berangkat dari rumah pakai sabuk. Anak saya heran, Bi, apa itu Bi? Ini nggak pernah tapi pakai sabuk, karena nggak pernah ngantor kan. Nah, hal seperti itu yang luar biasa banget. Jadi kita benar-benar, saya ingin banget agar apa sih kedepannya RWID? Ya sebenarnya kedepannya gampang aja, memperbanyak orang-orang punya kebahagiaan seperti yang rasakan bekerja dari rumah. Kurang lebih seperti itu Mas Peter. Oh yes, mantap. Itu juga jadi cita-cita saya sih sebenarnya. Tapi kondisinya memang masih belum bisa first thing first nih jadinya. Tapi setidaknya saya masih bisa mengerjakan passion saya, mengerjakan online learning seperti ini. Kalau ini nggak kehalang, kalau ini sampai kehalang juga, wah saya pasti resign. Tapi untungnya masih boleh. Itu pasti mau resign nggak bisa karena ditahan ada opsi saham ya. Enggak sih, masih belum pede saya kalau mau kerja ini. Tapi ya kalau dibilang kepengen ya pasti pengen. Maksudnya saya juga mempersiapkan lah untuk itu. So karena saya pingin jalan-jalan nih sekarang di umur saya ini tuh semangat saya untuk apa namanya ya belajar pasti masih bisa. Cuman saya pingin ngebalance nih sekarang antara kerjaan kantor, hobi dan traveling jalan-jalan itu harusnya bisa seimbang semua. Gitu. Itu kalau kantor yang kayak gini sekarang itu nggak memungkinkan untuk itu. Izin aja pasti, waduh ribetnya. Jadi curhat. Itu sih yang terjadi sekarang. Oke. Nah, jadi kita malam hari ini mungkin akan lebih sedikit bahas deep dive mengenai hal-hal yang mungkin nanti mereka kerjakan, trending yang akan terjadi di remote worker. Remote work. Nah, kira-kira nih untuk komunitas yang di saya dulu nih di PHP Indonesia, karena saya yakin juga teman-teman yang udah join di sini mungkin mereka sudah jadi pelaku remote worker mungkin sebagian dari mereka, tapi yang di PHP Indonesia nih mereka tuh mungkin bertanya prospek mengenai PHP itu sendiri kalau di dunia remote work akan seperti gimana menurut pandangan Mas Eko? Oke. Saya izin sharing aja ya sekalian ya biar langsung ngeliatin tren. Tunggu, sorry saya belum setting. Ya, ngomong aja nggak pakai data nanti dikira saya ngibul. Oke, teman-teman. Ada hal yang menarik dengan PHP ya. PHP itu kan berkembangnya dari non-framework ya, natif gitu kan, PHP natif gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kamu situs remote work terbesar itu di upwork.com. Ada banyak yang lain kayak Turing, terus apa lagi ya, TopTal, tapi itu nggak terbesar. Mereka ngambil niche sendiri.
Tapi kalau di Upwork itu terbesar karena dia gabungan dari Odesk dan Elance, right? Nah, di sini kalau kamu langsung cari tren jobnya, tren job itu bisa dilihat di banyak tempat. Tapi paling gampang kamu ini aja, PHP gitu. 11.000 job PHP, 11.401 job PHP. Ini terbagi-bagi ke berbagai macam framework ya, WordPress termasuk Laravel, Igniter, YI, Symfony dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik di PHP adalah dia berkembang dari awal banget, dari mungkin dari tahun 90-an tengah ya, kalau nggak salah ya, atau malah akhir saya agak lupa. Dia berkembang natif. Natif itu kamu kalau mengembangkan aplikasi PHP bisa ngebangun framework sendiri tuh. Entah cara dari controller, view, model view, kalau ada model view-nya kamu ngebangun semua sendiri. Nah, itu akan ngebuat kamu benar-benar paham sama aplikasi natifmu, ya kan? Itu semua orang paham. Tapi yang paham kamu aja sama staffmu, in-house itu kan. Kamu sama warehouse buat aplikasi, puluhan aplikasi dengan frameworkmu. Tapi sayangnya adalah begitu kamu keluar dari perusahaan itu atau kamu berusaha cari job remote dari keluar dari perusahaan itu, maka skillmu nggak ada artinya. Karena siapa yang menggunakan frameworkmu? Nggak ada kan? Nah, karena itu saya selalu bertanya, Pak, misalnya kalau saya skill PHP, lalu saya tanya, sudah pernah pakai framework belum? Belum. Nah, kalau belum pernah pakai framework, kamu wajib pelajarin Laravel. Wajib. Jangan yang lain-lain. Pelajari Laravel. Ada 2.000 job saat ini loh. Dan kalau kamu lihat job terakhir 5 menit yang lalu. Wah, ini kan 5 menit yang lalu kan berarti banyak banget ya kan. Nah, ada tentunya PHP punya banyak variasi untuk framework. Kemudian yang kedua itu adalah CodeIgniter. Seperempatnya ya. Jadi sudah langsung turun banget. Kemudian setelah dibaca itu ada lagi Y, coba lihat. Turun lagi kan. Nah, karena itu kalau teman-teman saat ini sedang menguasai PHP, maka langsung pelajarin Laravel, nggak usah tilik-tilik yang lain. Ini saya pahami ya, kalau kita ikutin sosial media, itu kan pasti banyak teman-teman yang nge-promote framework yang sedang mereka pelajari ya. Katakanlah, apalagi JavaScript ya, kalau PHP itu masih mending, nggak sebanyak JavaScript. JavaScript sekarang muncul React.js, kemudian Vue, ada Svelte, segala macam. Kamu mau belajar yang itu karena insecure pindah lagi ke tempat itu, belum apa-apa pindah lagi itu kapan selesainya kan. Nah, karena itu kalau kamu di PHP saat ini sedang melakukan PHP, langsung aja sasaran ini Laravel, nggak usah mikir-mikir yang lain. Laravel sampai nambus job. Menarik di RWAD itu kemarin sekitar 3 bulan yang lalu ada teman gabung bukan onsite. Pertama dia skillnya adalah PHP murni. Wah, saya ada worry nih, wah dalam 1 bulan bisa nggak ada yang dapat job dengan Laravel ya? Kemudian saya push pelajarin Laravel. Selama 3 minggu berhasil menguasai, kemudian minggu keempat hunting job. Atau malah minggu ketiga hunting job. Minggu ketiga hunting job. Udah dapat job. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan Laravel dan dia benar-benar bisa mempresentasikan dirinya sangat skill. Nah, karena itu Mas Peter, kalau teman-teman RWAD, teman-teman PHP ID siapapun di PHP, langsung arahkan ke Laravel, nggak usah ke yang lain. Gitu. Oh, menarik juga ya. Memang Laravel memang sekarang jadi framework yang paling populer banget dan paling rajin diupdate juga dan komunitasnya juga paling gede. Bahkan ya beberapa juga bikin bukunya di Indonesia. Nah, sebenarnya selain di PHP juga kan di PHP Indonesia sebenarnya memang cuma nama komunitasnya doang yang PHP Indonesia, pada dasarnya di dalam kita ngomongin banyak stack. Dan stack yang berikutnya memang yang di JS juga. Kalau untuk JS, untuk dunia JavaScript, kira-kira sebaiknya kita pilih yang mana nih? Mungkin Vue atau Angular kali ya? JavaScript cuma ada satu yang paling ekstrim ya. Atau gini dulu, kita pakai JavaScript dulu. Tadi PHP 11.000 ya. JavaScript 25, 2 kali lipat kan. Jadi JavaScript lebih gede. Kalau Python sama PHP, tinggian PHP. Python 11.000. Ini pasti urutan yang baku. Meskipun jumlahnya turun, tapi secara urutan pasti JavaScript, PHP, kemudian Python, terus yang lain-lain yang nggak jelas. Misalnya kayak Golang dan sebagainya itu nggak jelas deh. Karena dia bisa trennya beda banget. Nah, kalau untuk JavaScript, kita lihat tadi 25.000 job kan ya. Nah, kemudian di sini terbagi-bagi. Nah, yang paling utama itu React.js. Kalau mau dibilang pakai idiom dari PHP, React.js itu Laravelnya PHP.
PHP. 7.000 job ya Oke. kan. Nah, tentunya ini kan bagian front end. Kalau mau back end tentunya Node.js itu wajib lah, itu sudah nggak perlu ditanya lagi Node.js ya kan. Node.js itu nanti kebagi-bagi lagi, kamu pakai Express.js. Oh, Express nggak banyak ya, bentar. Express nggak banyak, nggak banyak. Jadi untuk back end kamu Node.js. Nah, kalau untuk back end biasanya job-job itu sangat variasi sih. Kalau misalnya untuk Laravel Laravel selalu digabungkan dengan Vue. Nggak tahu kenapa, tapi Laravel sama Vue itu sepaket. Laravel sama Vue pakai. Jadi kalau kamu sekarang menguasai Laravel, sebenarnya kamu menguasai Vue juga. Tapi tetap investasi belajar yang paling bagus itu adalah React.js. Meskipun learning curve-nya agak berat ya kan di awal ya kan. Nah, satu lagi, ini saya buang dulu. Jangan pernah sekali lagi insecure sama postingan teman-teman developer di sosial media masing-masing. Mereka kan lagi suka-suka itu kan ya. Sekarang lagi belajar React.js, semua ada yang bilang, wah ini Vue gampang, kamu udah Vue, kapan jadinya penguasaanmu, ya kan? Nah, karena itu di PHP Laravel, di JavaScript React.js, karena React.js itu serunya adalah kamu bisa langsung mudah pindah ke React Native. Yang React Native jobnya ya 11-12 jumlahnya dengan React.js. Misalnya langsung ke mobile aja, orang ada sering bandingin antara React Native sama Flutter lebih bagus mana, ya sudah kamu lihat aja trennya. Flutter 1.000, tadi React Native 7.000-an kan. Nah, itu berarti sudah lebih worth kamu belajar React Native. Nah, tapi kemana ada untuk sekalian lagi untuk yang native development sudah nggak terlalu dipilih orang ya, kayak Swift itu sudah 1.000-an aja dulu dia karena dia native kan, atau Java Android sudah nggak terlalu dipilih lagi. Nah, sekarang orang-orang main-mainnya ke React Native tadi. Untuk Python sendiri, tadi saya sudah bilang Python itu 9.000-an job. Di sini terbagi-bagi ini sebenarnya Python itu dia lebih banyak di machine learning, ya kan? Ada berapa tadi itu? Sudah sepertigaannya ya machine learning. Nah, di sini kamu juga harus tahu selain untuk Python. Nah, sekarang ini kalau PHP itu Laravel, kemudian JavaScript itu React.js, kalau Python apa? Python itu adalah Django. Tapi tetap aja nggak sebanyak yang tadi itu. Selain Django, dia ada Flask. Nah, jauh banget kan? Nah, karena itu teman-teman, kadang-kadang kita gini, masa kok sebaiknya aku belajar yang mana? Nah, makanya bisa bilang, kalau kamu saat ini nol di bidang pemrograman, pengen menguasai pemrograman yang paling mudah, itu Python. Karena meskipun PHP, kemudian JavaScript, apalagi JavaScript ya, itu untuk pemula learning curve-nya banyak ya. Dalam segi sintaks aja, kamu kalau PHP harus pakai titik koma, kurung kurawal, ya kan? Kemudian identifier harus pakai ampersand, tanda dolar. Di Python tuh plain aja. Nah, kalau kamu pengen, sebenarnya kalau teman-teman ini di sini masih ada yang mahasiswa ya semester 1 gitu, maka saya saranin sambil belajar slow tuh belajarin bahasa pemrograman C sih sebenarnya. C++ ya. Cuman ya itu terlalu raw ya. Cuman masalahnya itu ayah dari semua bahasa pemrograman itu. Kalau kamu udah menguasai C, ke Java sekalipun yang aneh-aneh gitu ya biasa aja karena ya sintaknya mirip-mirip aja. Kurang lebih gitu Mas Peter. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Aryo Seni SR. Pak Eko, mohon sarannya kalau lebih mengejar niche lain selain Laravel seperti Magento, terutama kalau pesaingnya dari negara-negara IPB. Nah, itu gimana? Gimana? Jadi pertanyaannya lebih ke mohon sarannya kalau lebih mau mengejar pasar niche lain selain Laravel. Jadi kan kita mungkin tadi bahas bahasa programming, tapi ada juga sebenarnya produk-produk seperti Magento. Nah, kalau pesaingnya dari negara-negara IPB, nah itu gimana sarannya Mas Eko? Ya. Negara-negara IPB apa tuh maksudnya ya? India, Pakistan, Bangladesh. Oh, India, Pakistan, Bangladesh. Oke, bahasanya Ada orang lagi teknik. PBSI, ada S-nya Sri Lanka. Misalnya itu kombinasi negara yang tenaganya melimpah ruah, Mas. Tenaga IT-nya melimpah ruah dan banting harga. Sebenarnya itu nggak usah khawatir, ini masalah lain ya. Ini masalah. Jadi, masa kok gimana cara kita kompetisi sama orang India yang dia banting harga? Ya nggak usah kompetisi sama mereka. Karena klien itu, sebentar saya kasih sesuatu ya. Saya akan coba cari job Laravel misalnya.
Oke, kemudian saya lihat di sini. Di situ tuh kalau nyari job di Laravel, kamu coba saya akan lihatin job yang kliennya sudah pernah meng-hire lebih dari 10, berarti kliennya mahal ya kan. Kemudian saya akan cari job yang more than 30 hours per week, yaitu full time. Red, ini pasti jobnya mahal-mahal. Kalau jobnya mahal-mahal, kamu lihat di sini. Ini kan ada expert ya. Nah, ini dia kamu nggak perlu khawatir banting harga. Nanti kalau ada orang lebih murah gimana? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia akan nyari yang mahal. Saat saya kalau saya ngebuat job di Upwork, nanti ada pilihan. Apakah kamu mau cari programmer yang entry atau expert? Kalau entry, nanti keterangan dari Upwork, this client would like to have a smaller rate, ya kan? Kemudian kalau jobnya expert, saya akan ada komentar, this client don't apa ya? Klien ini tidak akan khawatir kalau dia membayar lebih mahal. Nah, karena itu jangan khawatir harus berjibaku dengan orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, untuk Sri Lanka juga, untuk menguasai nembus job. Teman-teman nggak usah worried sama tetangga sebelah ya. Insekuritas itu pasti. Misalnya gini, kalau aku nanti nggak melajarin X, nanti aku kalah sama tetangga sebelah. Nggak usah mikir gitu. Kalau kamu worry seperti itu, selama-lamanya kamu akan tahu bahwa dunia ini kompetisi. Dunia ini kompetisi yang nggak kenal ampun ya. Kalau kamu nggak khawatir dengan kompetisi, ya jangan kejar remote deh. Kalau mau seperti itu jangan kejar remote, karena kalau di naturnya kejar remote itu, alamnya kejar remote itu adalah benar-benar head to head sama orang-orang India, Pakistan, Bangladesh. Dan sekali lagi Mas Peter ya, jadi India itu kalau saya buat job ya, orang dari semua job yang masuk 95% itu orang India. Vijay, Kumar, itu pasti masuk semua itu. Luar biasa. Indonesia 1, Eropa 2, Amerika 1, India tuh 95%, luar biasa banget. Iya, memang talent-talent mereka di sana juga memang lumayan canggih sih ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan Irham Yunita. Yunta, sorry maaf ya, salah sebut. Mas Eko nanya, saya punya banyak tim nih dan punya kelebihan masing-masing seperti desain, UI UX, React Native, Laravel, Flutter, dan Node.js. Bagusnya pakai individu atau agensi? Udah sebagai recruiter nih jangan-jangan. Di Upwork itu ada 2 jenis klien. Ada yang nggak suka agensi, ada yang memang cari agensi. Tapi jobnya lebih banyak itu biasanya orang yang nggak agensi. Jadi biasanya ada job di awalnya, no agency please, gitu kan. Ya udah kamu skip. Kebanyakan job seperti itu, dia nggak mau agensi. Tapi job-job yang butuh agensi itu memang dia nggak mau micromanage, dia nggak mau micromanage dev. Pokoknya aku nyewa agensi aja, kemudian selesaiin. Cuman kalau kita mau bangun agensi nggak bisa asal juga bangun agensi ya. Karena agensi itu dibangun dari individu. Jadi kalau kamu mau bangun agensi, investasi terbesar adalah kamu wajib hunting job sendiri dahulu. Setelah kamu hunting job sendiri, nah baru kamu arahkan ke baru kamu bangun agensi. Tapi itu bertahap, nggak bisa buru-buru. Kamu nggak bisa sekarang aku daftar sendiri, kemudian langsung bangun portofolio, kemudian bangun tim. Itu agak berat. Kenapa? Karena sekali lagi untuk dapat agensi itu klien akan melihat dulu reputasimu. Kalau kamu baru dapat pekerjaan, baru di Upwork 1 minggu 2 minggu baru dapat $100, ya dia nggak akan mau kan. Kalau udah $10.000, nah baru dia kembang agensi. Ini kejadian di Mas Iqbal. Mas Iqbal tim Up Studio, mungkin sebaiknya kalau ada lagi Mas Iqbal diundang, dia bagus banget. Gabung RWID, kemudian saya coach udah dapat job remote, kemudian gampangnya adalah setelah beberapa saat dia mulai overload. Maksudnya kok kerjanya sebenarnya aku tolak apa enggak? Saya bilang jangan ditolak, kamu bangun agensi. Nah itu jadi Mas Irham. Alami sendiri dahulu, sudah overload, baru bangun tim. Nah itu alami banget, kamu akan bisa berjenjang lebih dalam. Kalau Mas Irham mau intens dengan saya, silakan jawab kan. Mas Irham ini sama saya kenalan lama, dari masih bujangan. Mantap tuh. Nanti saya main ke rumah. Oh, ajak-ajak dong. Saya juga pingin ke Mas Eko. Gitu loh, ke sana. Tunggu sebentar waktu saya. Kalau saya sudah kerja remote, nanti saya jalan-jalan ke rumahnya Mas Eko. Siap. Yang penting kan kepengennya dulu nih. Kalau udah niat pasti cari jalan, pasti kan ketemu jalannya. Oke, nah masih terkait juga ini mungkin teman-teman yang ini nih Mas Eko. Yes.
mereka yang mungkin punya latar belakang full stack gitu ya. Ya, kalau namanya Hmm. full stack berarti ngurusin segalanya tuh dan biasa ngerjain pekerjaan full stack di Indonesia gitu. Nah, kalau mereka mau masuk ke dunia remote, apa yang membedakannya nih sekarang? Eh, Sebenarnya kalau kalian sudah full stack itu ya tentunya lebih lebih asik loh ya. Karena kamu berarti akan punya peluang garap back end front end ya kan. Kalau teman-teman Hmm. full stack, job di Upwork itu bisa dikerjakan dengan full stack atau dengan single stack. Ya, kan? Jadi kalau kamu mau full stack itu tetap ngelamar jobnya. Coba saya cari sini ya. Full stack juga ada. Kali ini saya buangin dulu. Tapi nggak sebanyak yang single stack ya. Karena nah seperti Mas Peter bilang tadi di Indonesia itu bisa kerjaan full stack ya, menghemat dana kan. Cuman orang-orang luar itu dia nggak tidak jarang banget yang full stack. Misalnya kamu cuman saya nggak bilang cuman ya, kamu bisanya UI UX misalnya, Figma atau Adobe XD. Perdalam itu aja, nggak usah mikir aku jadi backend nggak usah, itu biarin. Kamu nanti akan diminta oleh kalian buatin aku UI UX untuk aplikasiku. Kalau udah jadi nanti kamu akan menyerahkan itu ke front end developer. Oke, front end itu nanti ya udah aku front aja, nanti dia akan nyari back end sendiri untuk nanganin terpisah. Jadi memang ada 3 layer itu minimal, back end, front end, UI UX, bahkan kadang-kadang ada DevOps. Tapi kalau DevOps ini nggak ada, biasanya ditangani oleh backend. Nah, jarang banget kalau kerjaan yang itu harus full stack. Tapi kalau kamu bisa full stack itu artinya kamu bisa apply job yang baik yang front end, kemudian bosannya front end kamu bisa apply yang back end dan lain sebagainya. Gitu Mas. Oh, begitu ternyata ya. Jadi sebenarnya jadi full stack punya kelebihan ya. Jadinya kita Yes. variasi jobnya akan jadi lebih banyak lah ya gitu ya. Kita bisa mengerjakan sesuai dengan stack yang lebih yang kita kuasai juga ya. Yes. Nah. Oke, ini pas dari pertanyaan Gumelar bagus. Pak Eko mau tanya, saya kan mau masuk kuliah, memang bidang saya di olahraga, tetapi setelah dikenalkan IT oleh teman saya tertarik prospek kerja dari IT. Memang IT bidang saya, apakah harus saya paksa merubah bidang saya dari olahraga ke IT? Mohon pencerahan. Wah, ini mau migration nih. Oke, oke, oke. Gimana tuh? Ya, um, saya pernah kenalan sama programmer sastra sastra Indonesia. Ini programmer full stack keren banget. Jadi kuliah itu nggak ada hubungannya sama IT loh. IT kamu bisa benar-benar belajar otodidak mandiri di PHP online, di RWID, di sekolah coding, santai coding dan lain sebagainya. Kamu bisa yang mana aja. Kemudian sebaiknya saya kuliah apa enggak? Nah, tentang kuliah yang mana saya nggak akan ngambil pendapat di sana. Kenapa? Karena kadang-kadang kuliah ini hubungannya nggak dengan kita aja ya, mau orang tua ya kan. Um, saya termasuk tipe anak yang rada manut yang sama orang tua ya, agak-agak manut kadang juga berontak. Cuman saya senang banget ngebahagiain orang tua. Kuliah itu bagi saya itu adalah cara ngebahagiain orang tua. Padahal secara IT saya belajar di UGM itu ilmu komputer yang saya pelajari apa ya? Itu cuman saya benar-benar otodidak semua loh ya. Dari semua mata kuliah itu yang benar-benar kepake sekarang yang saya otodidak aja. Sisanya sekedar menu SKS aja. Jadi kalau kalian teman-teman berpikir ya, Pak Eko aku mau kuliah agar skillku meningkat di bidang IT, mungkin malah enggak loh. Kalau kamu tidak menempuh kuliah yang sesuai. Tapi saya rasa sekarang udah lebih bagus lah ya. Nah, tapi intinya kuliah itu adalah di bidang otodidak. Misalnya Mas Gumelar nih, Pak Eko, aku mau kuliah di olahraga. Ya kuliah aja di olahraga, tapi kamu nyambi belajar yang lain. Python atau apa itu bisa banget. Kalau misalnya kamu benar-benar switch ke IT dari segi formal study, monggo. Cuman saya saranin itu harus benar-benar kamu jangan jadikan dia sebagai impulsif ya. Impulsif itu ada rangsangan tindakin, tapi bukan dengan pemikiran yang mendalam. Kamu harus pemikiran yang mendalam dulu. Karena itu pentingnya gabung ke komunitas supaya kamu bisa punya masukan. Ya ini juga bagian dari komunitas ya, punya masukan. Kurang lebih seperti itu Mas Gumula. Jadi gampangnya ya, saya sendiri dari segi olahraga itu suka banget ya. Saya juga bela diri, capoeira suka banget. Jadi kata-kata Mas Peter, balance lah. Jangan cuma IT aja nanti badanmu melengkung kurus. Tapi campur semuanya lah. Oke, wah ini ada pertanyaan lagi nih dari Yuda Prasetyo Haki.
Ini saya agak kurang yakin nih maksudnya pertanyaan. Mungkin tepatnya freelance ya Pak, bukan remote. Karena banyak yang WFA sekarang dari perusahaan-perusahaan. Ini kurang jelas nih pertanyaannya. Mungkin Ya, apa ya dia saya maksudnya paham, nih? saya paham, saya Mungkin paham. ah, Ah, jadi gini, tapi ini dari penilaian saya sendiri ya. Jadi ada 3 tahapan sih, ada 4 ya. Pertama itu adalah freelancer, saya bilangnya freelancer acak adut ya. Jadi freelancer acak adut itu kalau ada job kerjain, nggak ada nganggur ya kan. Dia ngajak teman kerjain, kerja lagi, berhenti kerjaannya, berhenti lagi. Nah itu freelancer acak adut ya kan. Nah kedua freelancer online. Freelancer online itu seperti yang sudah kalian ketahui di upwork.com atau dulu Odes, Elan atau di freelancer.com. Itu freelancer online. Ini asik banget. Ada marketplace-nya. Nggak perlu hunting, nggak perlu nunggu-nunggu. Kalau yang ada kado itu tahun 90-an aja lah. Yaitu kalau dapet job, makan. Kalau enggak, ngutang. Itu biasa aja, zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang freelancer online, kamu bener kerja lepas, nggak ada ikatan proyek dengan perusahaan, tapi sudah ada marketplace. Seharusnya kamu nggak pernah nganggur. Karena job itu banyak banget. Nah, yang ketiga, kalau saya bilang remote work, itu sebenarnya lebih tepatnya yang saya bilang adalah remote long-term contractor, Mas. Saya nggak mau bilang employee ya, karena employee itu masalah hukum. Maksudnya gini, kalau saya kerja di perusahaan luar negeri, saya bukan sebagai employee loh ya. Perusahaan luar negeri, kalau employee itu aturan ribet banget. Ada, saya nggak tahu masalah pajak, IS, segala macam. Kalau kita ke luar negeri itu kita hitungannya meskipun kita di hire secara full time 8 jam per hari, 160 jam per bulan, tapi hitungan kamu tetap kontraktor. Dari dia kamu memandang dirimu sebagai kontraktor atau konsultan. Meskipun kamu dibayar full time seperti orang gajian. Kalau kamu pikir apa bedanya, sebenarnya bedanya itu masalah gini aja. Kalau kamu ada apa-apa, misalnya mati misalnya ya, asuransi gimana? Nggak ada kan? Dari sana kan nggak ada. BPJS nggak ada ya kan? Nah itu kamu harus sendiri aja ngurusnya. Yang saya masukkan sebenarnya adalah remote work itu adalah benar-benar kerja dari rumah ke sebesar luar negeri, meskipun jenjangnya itu adalah freelancer atau remote long term contractor tadi. Jadi freelancer atau remote long term contractor tadi sudah tercakupi dengan term remote work. Karena kalau saya cuma bilang freelancer aja, nanti yang remote work sebagai kontraktor full time gimana, kan nggak masuk kan? Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Oh, oke, menarik juga. Berarti sebenarnya kita bisa asumsikan ya kamu sebenarnya juga karyawan sama seperti orang yang kantoran gitu ya. Cuma bedanya kamu nih kerja remote gitu ya. Gak pernah ketemu sama bosnya, yang penting ditransfer nggak apa-apa. Iya begitu lah. Aduh iya benar. Ini berarti memang kalau kembali ke topik yang kita bahas kemarin memang tetap ada aspek-aspek yang seperti disiplin. Nah itu perlu dijawab lagi nih. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Arif Nur Abdullah. Pak Eko mau nanya apa bisa apply kerjaan di Upwork dengan kemampuan CRUD saja? Nah ini akan menjawab juga nih terkait tadi profesional seorang remote worker nih. Kalau bisa nggak apply, bisa aja, tapi diterima apa nggak tahu. Kan apply aja kan. Tapi nggak, kalau maksudnya apa, bisa nggak saya diterima dengan CRUD aja? Jawabannya adalah tetap ada sih job-job yang kecil-kecilan seperti itu ya. Tapi biasanya yang seperti itu tuh jobnya anak-anak kuliah tuh Mas. Kayak aku tugas kuliah tuh ada sih job-job seperti itu, tapi yang skip aja ya. Jadi saya bilang aja Mas Arif, kalau kamu sekarang keahlianmu CRUD ditingkatin. Saya sendiri bahasa pemrograman yang saya kuasai banyak ya. Kenapa? Karena saya bosenan orangnya. Saya tuh dulu sebenarnya lama banget tuh di Java sebenarnya. Lama banget di Java. Tapi lama-lama kok gitu-gitu aja kan. Coba pelajarin .NET. .NET apply, dapat lagi. Kemudian .NET sudah ada bosan, pindah ke Python. Python nggak bosan-bosan karena apa? Jobnya banyak banget. Saya langsung di hire full time sama perusahaan Australia sama dan Kanada, Python, jadinya ya sudah karena sudah di hire full ya, jadi nggak pindah-pindah ke tempat lain. Padahal saya sebenarnya saya lagi tertarik sama RAS sih. RAS Solana Network itu lagi seru banget. Jadi Mas Arif, kalau kamu pengen dapat job remote, perdalam skillmu ya. Perdalam skillmu dan perbanyak diversifikasi skill agar nggak boring aja sih. Jangan sampai kamu belajarnya Delphi aja kan. Atau bisa ada Delphi ya. Mungkin supaya memperjelas kali ya Mas Eko mungkin bisa bantu. Bisa nggak kasih study case 2 project yang paling ringan yang pernah Mas Eko kerjakan dan project yang paling susah yang pernah dikerjakan. Kerjaannya seperti apa biar mereka ada oh kayak gitu saya kayaknya nggak mampu deh. Oh kayak gitu saya masih bisa deh gitu.
Oke. Langsung aja saya, kalian bisa ngelihat CV saya di sini ya. CVC, kok CV sih? Link ke profil saya di Upwork, kalian bisa lihat. Saya jawab dulu Mas Gumelar ya, takutnya kalau dipaksa nanti benteng jalan. Iya, jangan dipaksa kalau sesuatu itu. Mas benar-benar penuh perhitungan. Oke, ini job saya. Saya punya job paling awal ya. Nah, ini seru banget nih. Jadi teman-teman, kalau kamu saat ini lagi awal-awal job dan kemudian kalian stuck ya, kok aku nggak dapet job React.js padahal aku sudah expert ya. Ya mungkin kamu santai dulu sih ngambil job yang nggak ada hubungannya sama React.js. Contoh ini saya job pertama saya tahun 2011 ya, akhir ya. Ini jobnya lucu banget. Dia punya aplikasi Windows, kemudian dia mau tolong bantu aku jalanin di Mac. Itu pakai bahasa pemrograman apa coba? Nggak ada, googling aja kan. Nah, akhirnya saya pakai Wine Emulator. Wine Emulator, kemudian di-package ke PKG-nya si Java, PKG-nya Mac, kemudian jalan. Nah, jadi ini job yang paling, ya termasuk job yang gampang nih, Mas. Karena kan modal googling aja nih. Modal googling kerja berapa jam ini ya, dapat kerja 9 jam, dapat sekian dolar, hampir 3 jutaan, padahal gaji saya dulu 1,5 juta. Kan seneng banget ya. Kerja sehari loh itu. Oke, lihat ke atas ya. Ini termasuk ringan. Ini sebenarnya dia sudah saya kasih source-nya dari yang ini. Kata malah dikasih nilai jelek. Oke, teman-teman, ini ada rating ya. Rating ini bukan hukuman mati ya. Kamu bintang 3 ya tetap bisa eksis kok. Tetap aja bisa nemu job, ada tekniknya lah. Kemudian job yang rada, sebenarnya saya cariin job yang seru itu. Nah ini juga nih. Build bundle Java app into Mac app package. Jadi dia punya aplikasi Java, tolong dibuat installernya. Saya nggak tahu, ya sudah gini aja. How to package Java app in Mac. Udah gitu aja. Ikutin aja. Gampang nggak? Ya gampang lah. Kamu asal modal bisa baca kan, dan punya Mac, kemudian ikutin. Nah jadi ini termasuk job yang trivial banget Mas. Dan ini kliennya repeat order ya. Ini ada bundle signing, ya ini 4 jam. Emang ringan banget. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini mulai masuk job saya yang Python. Jadi saya mulai Python tuh 2014. Teman-teman, saya tuh mulai Python tuh cuma belajar 1 bulan ya. Tapi 1 bulannya saya tracking 8 jam per hari. Nah, coba itu bisa nggak kamu belajar 8 jam per hari? Jangan-jangan sejam udah bosan tidur ya kan? Nah, kok aku udah belajar 3 bulan nggak paham. Coba itu 3 bulan itu sehari kan berapa jam? Ya cuma sejam. Nggak kehitung 3 bulan itu. Nah, kalau kalian sudah mau niat belajar, benar-benar track waktu seperti orang bekerja. Orang kerja kan 8 jam. Ada nggak Mas Peter orang kerja sehari 2 jam? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Kerja kantor itu 8 jam. 8 jam. 8 jam dari jam 9 to 5 ya kan? Kamu juga belajar 9 to 5. Jangan belajar saat sukanya aja, bosan, capek tidur. Enggak. Saat saya belajar Python, saya berhenti nyari job supaya saya dapat job Python. Kemudian saya belajar 1 bulan itu 8 jam per hari Python, minded, kejar, begitu selesai bulan terakhir di 30 hari kemudian saya langsung hunting job. Nah ini jobnya dapat ini. Apa ini ya? Saya agak lupa ngapain ini. Ya lagi-lagi jalanin Python, jalanin PyQt Python di macOS. Oke, kemudian ini ada job lucu-lucuan nih. Jobnya apa ini? Saya nggak lupa ini. Ngebuat aplikasi yang di taskbar Windows 7 tahun berapa tuh ya, Windows 7 pakai Visual Basic.net. Nah ini seriusan suka job ini. Saya tuh paling suka job .net ya, karena .net itu all in one solution ya. Kalau PHP itu masih PHP dan sebagainya itu masih ngutang-ngatik di banyak file ya kan. Kalau dengan .NET itu sudah apa ya? Sudah selesai semuanya. IDE-nya sempurna banget. Oke. Kemudian, nah ini Mas, ini menarik nih. Saya dapat job ngeblok. Nulis Python dibayar. Nah ini seru banget. $3.000 loh. Nah, teman-teman kalau kamu pengen coba ya, job yang seru itu adalah job ngeblok. Coba kamu mengatakan blog Python, ada nggak ya? Salah Python ya? Bentar, bukan Black. Python content, Python blogger ada nggak?
Oh, koneksiku kok gini. Nah, ini kan writer for programming guides, ya kan $13 per jam, kan. We at Galding Code blog besar. Nah ini kalau job-job writing itu asik banget. Kenapa? Karena kamu belajar dari nol untuk sesuatu yang kamu belum kuasai. Saat itu, kenapa saya punya banyak knowledge di Python? Karena saya punya job yang ini. Bentar itu. Job ngeblok Python. Ini job ngeblok Python. Jadi topiknya Python bebas. Ya sudah, saya pelajari aja PyQt, Flash, Java, pelajarin semua. Saya pelajarin, saya blok. Oke, pelajarin, blok. Akhirnya kalau sudah siap seperti itu, udah setelah itu job-jobnya udah Python minded semua. Oke, kemudian ini. Nah ini, various Python classes and AUI. Ini jobnya lucu ini. Saya kerjain ini berarti Maret hampir 8 bulanan ya. Ternyata ini job scam, Mas. Setelah selesai saya baru tahu. Ternyata saya nge-scam orang, itu saya pakai, itu forex ya. Jadi kalau dibilang robot trading ini sebenarnya. Saya baru tahu setelah sebulan kok kliennya menghilang ini, dan ada masalah ternyata. Tapi kartu kreditnya lancar, saya dicat aman. Kemudian tapi dia nggak ada kontak. Akhirnya saya nggak tahu kerjaan apa. Tiba-tiba dia muncul, maaf kok, silakan aja kamu login pakai Upworkku, end kontraknya silakan kasih feedback sendiri. Jadi ini sebenarnya saya ini. Ternyata dia ini aplikasi scam. Benar-benar itu robot trading. Tahun itu sudah ada robot trading lah ya. Ya, oke, itu job kan, you not our itulah ya, our not our concerns ya, gitu ya. Iya. Nah, ya setelah itu seperti ini yang tadi yang segala macam. Ini job yang paling saya suka juga nih. 35.000 job, 35.000 $. Ini kayak job saya yang paling full time setahun ini. Setahun $35.000 kalau kalian hitung. $1,5 miliar ya. Ya, di sini ada orang pajak kan, Mas? Itu $1,5 miliar untuk nge-develop aplikasi pakai ini namanya dulu, Kiwi. Kiwi itu sebenarnya solusi mobile dengan Python. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah tahu Kiwi, jangan pakai Kiwi. Saya setahun menggarap Kiwi, broken terus. Developer ngubah, broke semua. Ya ini sebenarnya masih aplikasi untuk tester aja sih. Cuman saat itu klien saya kebetulan lagi suka, ya sudah saya pakai Kiwi aja. Nah di sini saya juga belajar, ada pengalaman seru nih. Kan kalian tahu di sini saya pakai Mac ya. Saya nggak punya Mac zaman itu mahal banget bagi saya saat itu. Saya pakai ini Mas, Hackintosh, ya kan, Hackintosh. Tapi saat itu Hackintosh itu nggak bisa melakukan sign in kode. Sekarang kayak udah bisa sih. Kemudian saya butuh nge-sign in kode. Terus kata dia, kok kamu pakai apa sekarang? Pakai Hackintosh. Loh, kok nggak pakai Mac? Saya nggak punya uang. Ya sudah gini aja, saya kirimin uang, kamu beli di sana. 17 juta. 2013. 2014 ya. Ya 2013 saya dapat uang, dikirimin uang sekian. Wah, seru banget lah saya beliin MacBook Pro Retina 13 in 128 GB sih zaman itu ya. Saya kerjain. Keren banget. Wah, ini keren banget dapat MacBook dari luar negeri. Dan ini sebenarnya terulang ke member RWID juga, Mas aku lupa namanya ya. Adalah member RWID lupa. John RWID di bagian Scrum dia sudah expert programmer, tapi untuk Scrum dia masih meraba-raba, kemudian saya arahkan. Beberapa minggu kemudian, masa kok aku juga dikirimin MacBook. Kenapa? Itu investasi. Kalau orang wah itu asik banget dikirimin, enggak juga. Dia itu butuh kamu sebagai talent ya kan. Gimana kalau kamu pergi? Ya sudah, dia ngikat kamu dengan memberikan kamu MacBook. Kamu kan pasti senang banget kan? Ya, pas kamu terikat lah lama banget kerjaan seperti itu. Nah, jadi kalau kamu tahu mana yang paling sulit, mungkin yang paling sulit itu ya inilah yang bagian inilah ini sulit. Karena ya ini sulit karena dia pakai Kiwi, Mas. Dan itu library-nya broken terus. Luar biasa keren kan. Ya memang gitu, orang bule itu biasanya begitu sih memang. Kalau ngasih kerjaan, kasih job begini ya, dia trust gitu ya. Jadi dia juga nggak pernah hitung-hitungan. Fair enough gitu ya kebanyakan. Dan ini mungkin yang perlu disadari oleh banyak calon-calon remote worker. Baru ngobrol sebentar sudah waktu 45 aja nih. Pertanyaan berikutnya dari ini ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab dan kita akan akhiri. Punten Pak Eko, kalau sebagai ASN kira-kira apply job tipe yang seperti apa? Kebetulan skill saya di Android native dan front end Vue.js. Apapun pekerjaanmu, ASN apa swasta, yang penting kamu bisa ngulangin waktu dan punya skill, job apa aja apply dan nggak masalah. Jadi itu pertanyaan jawaban saya.
Kalau udah punya skill Android ya aman lah itu. Masuk aja ya. Saya kelewat ke skip yang satu. Ahmad Helwi Dinoto. Mas Eko mungkin bisa kasih tips saran mengenai tips-tips untuk menyertai portofolio dan CV ketika mau apply. Apakah harus ada self introduction secara formal atau to the point bagaimana kita bisa solve project tersebut? Terima kasih. Untuk masalah hunting job ini memang saya sampai secara khusus mengadakan Zoom untuk member yang RWID, saya tunjukin aplikasinya. Untuk hunting job itu memang rada ribet ya Mas ya. Jadi hunting job itu benar-benar butuh update informasi. Jadi untuk hunting job itu saya untuk di RWID di level 2 full mentoring itu untuk hari ini sebenarnya hari ini sih Zoom-nya, tapi karena PHP ID saya mundurin ke hari Minggu. Nah, hunting job itu nanti intinya adalah bagaimana kamu bisa stand out. Nah, ini nggak mudah, Mas. Tadi kan ada teman yang bilang gimana kompetisi sama orang India ya. Bayangkan loh, orang India bisa dalam waktu 5 menit 95% orang India semua. Nah, dalam waktu seperti itu saya ngamatin banyak orang-orang India yang juga melakukan kesalahan dalam melakukan hunting job. Misalnya gini, introduction. Hi, my name is V. My name is Vihar gitu ya. My name is Vihar, I'm from India, bla bla bla. Itu nggak perlu. Introduksi nama, kamu tinggal di mana itu nggak penting. Orang nggak butuh tahu kamu tinggal di Jogja di mana, nggak penting. Yang penting adalah bisa nggak kamu menyelesaikan solusi dari job yang aku buat, ya kan? Sehingga jangan menghabiskan waktu untuk memperkenalkan dirimu, itu sia-sia. Kemudian yang kedua, jangan memanggil dengan sir. Kita tuh bukan waitress loh ya. Kita bukan waitress pelayan mereka. Hai sir, jangan pakai sir. Kita setara dengan mereka. Panggil aja dengan nama depan, hi Jack, gitu. Jangan nggak usah pakai hi sir. Itu sir tidak sama dengan Pak loh ya. Misalnya Pak Peter itu nggak sama dengan Sir Peter, nggak beda banget itu. Di sana itu panggil aja nama depannya. Oke, satu, kedua. Pakai Mister mungkin bisa kali ya. Pakai Mister Peter, Mister. Nggak usah, langsung panggil depannya aja. Namanya aja. Ya langsung to the point pemecahan masalah dari job itu. Gitu Mas. Oke, kita akan bahas lebih banyak itu untuk besok. Karena itu besok kita akan ngomongin soal the importance of personal branding. Jadi kita akan ngomongin terakhir nih. Ada pertanyaan terakhir dari Mas. Pertanyaan terakhir. Makanya ini kita akan jawab pertanyaan terakhir. Mas Eko mau tanya, untuk job Python blogger, waktu itu fokus ke writernya aja atau sekalian fokus naikin traffic blogger di Python? Sistem fokus di SEO-nya waktu itu seperti apa ya? Buat apply jobnya juga bagaimana? Terima kasih. Kalau kebetulan saat itu kita nggak ngurusin SEO sih, cuma ngurusin konten aja. Ya itu dalam SEO ya kan, kita udah pakai banyak keyword Python ya. Sayangnya dulu job saya tuh kalau nggak salah kliennya berhenti ya. Dulu namanya pythonblogger.com deh. Masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Dulu dia di pythonblogger.com. Dia nggak pakai seperti itu. Saat itu intinya adalah saya nunjukin portofolio saya aja. Nunjukin portofolio, kemudian dia tertarik dan langsung meng-hire saya. Ya, kalau seperti itu Mas Peter. Oke, wah ngobrol-obrolan kita asik banget malam hari ini, seru banget memang. Wah, apalagi Mas Eko-nya juga berapi-api nih. Saya juga ingin mendukung teman-teman. Ayolah, daripada teman-teman pusing komplainin kondisi kantor dan situasi, go to remote work aja. Toh teman-teman juga kerja profesional kok itu, bukannya kerja ya kayak kerja di kantor, bedanya kalian kerja di rumah aja gitu. Saya ngelihat banget dari Mas Eko nih, memang komitmen 8 jam sehari ya, kalian harus fulfill 8 jam. Jadi benar-benar kayak kerja di kantor tapi di rumah. Gitu. Nah, thank you banget Mas Eko untuk diskusi kita malam hari ini. Masih ada satu malam, besok kita akan ngobrolin mengenai the importance of personal branding. Karena kadang-kadang teman-teman juga nggak sadar bahwa ini hal-hal yang penting sebenarnya untuk marketingin yourself, dirimu sendiri. Dan gimana cara memarketingnya ala Om Eko, nah kita akan belajar besok malam. Mas Eko, thank you banget untuk sharing-sharing kita malam hari ini. Kita nggak bisa perpanjang karena memang waktu cuma 45 menit aja. Dan terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Terima kasih untuk dukungan mereka terhadap kelancaran semua program ini. Oke. Kalau memang teman-teman mau kontak, Mas Eko juga mau kontak kemana ya Mas Eko? Kalau biasanya? Ada WA saya. Oke, itu. Kalau kalian mau kontak, kalian ke remoteworker.id, remotework.id ya. Betul. Nah, silakan
kontak di sana untuk diskusi lebih banyak. Kalau kalian memang mau serius, ini pekerjaan yang menjanjikan. So kalian juga akan dikasih kebebasan untuk bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. So, kita akan bertemu besok malam. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Zoom meeting. Wah, banyak banget nih, 42, dan di FSB ada 17. Mantap. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kita nanti akan ketemu masih dengan Mas Eko besok malam, dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carikbot yang terus mendukung program ini. Teman-teman yang mengakses pembelajaran dari PHP ID Online Learning 1 sampai dengan 108, 190 berapa nih? Udah pokoknya udah mau 200 saja. Silakan berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carikbot di Telegram, dan teman-teman bisa nonton lagi semua video-video yang sudah pernah direkam, termasuk sesi Mas Eko yang kemarin. Bagus juga soalnya itu, teman-teman bisa lihat dari sana. Dan donasi masih dibuka untuk teman-teman yang mau berdonasi di PHP ID Online Learning di s.byphp.id/donasi, dan teman-teman bisa berdonasi dengan receh-receh e-wallet teman-teman. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sukses selalu, tetap semangat, dan kita terus berjuang di tengah pandemik. Semoga teman-teman bisa dapat hal yang baru dari PHP ID Online Learning. Terima kasih dan sampai jumpa.